Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ceprianto. Pada awal presentasi ini, saya akan memaparkan 10 tipe inovasi yang diterapkan oleh JNE Express. Pembahasan diarahkan untuk melihat bagaimana inovasi tersebut berkontribusi pada kekuatan dan daya saing perusahaan, terutama menjelang tahun 2026, di mana kebutuhan logistik semakin meningkat dan semakin digital. Melalui analisis ini, kita dapat melihat gambaran strategis yang dapat menjadi acuan bagi JNE untuk mempertahankan dan meningkatkan posisinya di industri logistik nasional. Pertama, yaitu inovasi model keuntungan, di mana JNE memaksimalkan model keuntungan dengan diverifikasi layanan seperti layanan cepat, layanan reguler, dan layanan kargo. Penggunaan segmentasi ini memperluas cakupan pasar dan menjaga stabilitas pendapatan setiap layanan, menyasar kebutuhan pelanggan yang berbeda sehingga membantu perusahaan beradaptasi dengan dinamika permintaan. Pada aspek jaringan, JNE membangun kemitraan dengan UMKM, marketplace, dan berbagai agen daerah. Jaringan ini meningkatkan aksesibilitas layanan serta memperluas jangkauan distribusi di seluruh Indonesia. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan ini menjadi kekuatan utama yang menunjang volume pengiriman. Struktur organisasi JNE berorientasi wilayah dan didukung oleh sistem keagenan yang kuat. Dengan struktur ini, pengiriman dapat dilakukan dengan lebih terarah dan efisien. Kurir sebagai garda depan diperkuat melalui pembinaan, pelatihan agar mampu menjaga kualitas layanan perusahaan. Inovasi proses, JNE mulai menerapkan proses operasional berbasis teknologi seperti penyortiran semi, otomatis, dan sistem pelacakan digital. Upaya ini meningkatkan akurasi proses pengiriman dan mempercepat layanan distribusi. Perbaikan manajemen armada juga menjadi langkah paling penting dalam menjaga ketepatan waktu pengiriman. Inovasi kinerja produk. Dalam aspek kinerja produk, JNE meningkatkan kualitas layanan inti seperti kecepatan, keamanan, dan fleksibilitas layanan. Penanganan barang khusus dan pengemasan untuk barang tertentu menjadi bagian dari upaya peningkatan nilai layanan dari pelanggan. Sistem produk. Inovasi sistem produk ini dilakukan dengan menyediakan ekosistem layanan yang saling terhubung, mulai dari pengecekan tarif, pelacakan, hingga program loyalitas pelanggan. Semua ini dirancang agar pelanggan merasa lebih praktis dan lebih terhubung dengan layanan JNE. Peningkatan layanan juga dilakukan melalui pick up request, pusat layanan pelanggan yang lebih cepat merespon serta beberapa layanan dengan garansi waktu. Inovasi ini bertujuan meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat kepercayaan terhadap perusahaan. JNE menyediakan berbagai kanal layanan seperti gerai fisik, agen, aplikasi mobile, dan kanal marketplace. Keberagaman kanal ini memberikan fleksibilitas bagi pelanggan dalam memilih cara pengiriman atau penerimaan paket yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebagai ekspedisi nasional, JNE memanfaatkan identitas nasional dan kedekatannya dengan UMKM untuk membangun citra yang kuat. Kedekatan emosional ini membantu JNE tetap menjadi pilihan utama, meskipun banyak pesaing baru bermunculan. JNE aktif melibatkan pelanggan melalui edukasi, kegiatan komunitas, dan program loyalitas. Dengan cara ini, hubungan pelanggan tidak hanya bersifat transaksional, tetapi berkembang menjadi hubungan jangka panjang yang lebih bernilai. Beberapa tantangan tetap ada, seperti ketidakstabilan waktu pengiriman di beberapa daerah, aplikasi yang belum optimal, serta variasi standar layanan antar agen. Poin-poin ini perlu mendapatkan perhatian agar konsistensi layanan bisa ditingkatkan. Menghadapi persaingan di tahun 2026, JNE disarankan memperkuat inovasi berbasis digital seperti optimasi rute berbasis teknologi, peningkatan akurasi pelacakan, serta pembangunan pusat layanan terpadu. Selain itu, pengembangan ekosistem digital UMKM dapat membuka peluang besar untuk memperluas pangsa pasar. Dari keseluruhan analisis dapat disimpulkan bahwa JNE telah menerapkan sebagian besar tipe inovasi dengan cukup baik, terutama pada aspek jaringan, struktur, dan layanan. Namun masih terdapat ruang yang cukup besar untuk penguatan inovasi berbasis teknologi dan standarisasi layanan. Perpaduan antara inovasi, operasional, digitalisasi, dan peningkatan pengalaman pelanggan akan menjadi faktor kunci dalam mempertahankan posisi JNE di industri logistik yang semakin kompetitif. Dengan peningkatan yang konsisten, JNE berpotensi tetap menjadi ekspedisi yang dipercaya masyarakat luas.
Mengakhiri presentasi ini, perlu kita pahami bahwa keberhasilan perusahaan logistik tidak hanya diukur dari kecepatan pengiriman, tetapi dari kemampuan dan keberanian untuk terus berinovasi. JNE telah menunjukkan fondasi yang kuat, namun keberlanjutan hanya dicapai jika perusahaan terus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pelanggan. Inovasi bukan hanya suatu langkah, tetapi merupakan perjalanan panjang yang menentukan masa depan perusahaan. Dengan komitmen terhadap perubahan dan perbaikan, JNE akan mampu menghadapi tantangan yang datang dan terus menjadi pilihan utama masyarakat. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.